Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan jenis segitiga dari panjang sisi yang diketahui. Ada yang masih bingung, ini segitiga apa ya? Nomor 1, nomor 2 ini segitiga apa ya? Nomor 3 ini segitiga apa ya? Apakah segitiga siku-siku? Apakah segitiga lancip? Atau segitiga tumpul? Kalau dari sudutnya kan sudah tahu ya, kalau siku-siku itu ada salah satu, siku-siku itu salah satu sudutnya yang 90 derajat. Nah, ada yang 90 derajat. Kalau yang tumpul itu ada salah satu sudutnya yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, sedangkan kalau yang lancip itu semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Semuanya kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku ada satu yang sama dengan 90 derajat. Satu sudut ini 90 derajat. Kemudian kalau tumpul ada satu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Kalau lancip semua sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Itu gampang kalau dari sudutnya. Sekarang kalau diketahui sisinya bagaimana? Oke, saya jelaskan. Tapi sebelum saya jawab itu, kita harus tahu konsep Pitagoras. Pitagoras itu rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku yang di sini C, di sini A, sini B. Nah, sisi yang terpanjang itu adalah sisi C. A sama B pokoknya sisi siku-siku yang berada pada siku-siku. Nah, jika berlaku Pitagoras, ini dia adalah segitiga siku-siku. Nah, tapi ada kalanya ketika A kuadrat tambah B kuadrat itu ada kalanya bisa lebih besar dari C kuadrat. Nah, kalau lebih besar bagaimana? Ini berarti segitiga lancip. Nah, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat ternyata lebih kecil dari C kuadrat, itu berarti segitiga tumpul. Nah, atau C kuadratnya lebih besar. Terserah kalau nulisnya bagaimana. Tapi kalau misalkan nulis siku-sikunya pertamanya begini, kita ngikuti kaidah ini aja. Jadi kalau A kuadrat ditambah B kuadrat kok pas sama dengan C kuadrat, sisi yang terpanjang kuadrat, itu maka dia segitiga siku-siku. Tapi kalau A kuadrat tambah B kuadrat itu kok lebih besar dari C kuadrat, berarti dia segitiga lancip. Nah, kalau misalkan A kuadrat tambah B kuadrat kok kurang dari C kuadrat, berarti segitiga tumpul. Nah, kita cek sekarang. Ini biarkan aja ya. Ini C, ini A, ini B. Nah, sekarang kita cek untuk yang nomor 1. Nah, berarti A-nya kita buat yang 4 cm, B-nya yang 5 cm, yang C-nya yang 8 cm. Ingat, C itu yang sisi terpanjang. Oke. Sekarang kita kuadratkan. A kuadrat berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 4 dikali 4, 16. B kuadrat berarti 5 kuadrat. 5 dikali 5, 25. C kuadrat 8 kuadrat. Berarti 8 dikali 8, 64. Nah, kita jumlahkan A sama B. 16 tambah 15. Berapa ini? 31. 16 tambah, oh maaf kok 15. 25. 41. Nah, padahal C-nya itu 64. Kita lihat. A kuadrat tambah B kuadrat. 41 sama 64 ini besar mana sih? Besar 64. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dia lebih kecil dari 64. Oh, C kuadrat. Nah, begini. Berarti dia segitiga yang ini dia. Tumpul. Nah, berarti dia ini segitiga tumpul. Itu caranya ya. Jadi kita cek yang 4 kuadrat berapa, 5 kuadrat berapa. Oh, ternyata ketemunya 16, satunya 25, ditambahkan 41. Yang besar, yang paling panjang ini, yang paling besar ini, 8 kuadrat,
Oh, 64. 41 sama 64, oh lebih besar 64. Berarti 41 lebih kecil dari 64. A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Ini segitiga tumpul. Oke. Sekarang yang nomor 2 ini saya hapus. Yang nomor 2, A-nya itu 5, B-nya itu 12, C itu 13. A kuadrat berarti 5 kuadrat, 5 kali 5 langsung ya 25. Kemudian yang B kuadrat 12 kuadrat, berarti 12 kali 12 itu 144. Nah, C kuadrat 13 kuadrat, 13 kali 13 169. Nah, sekarang kita cek A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu berarti sama dengan 25 ditambah 144. Ini berapa? 9, belakangnya 4 tambah 2, 6. Ada 1 ini, 169. Oh, sama dengan C kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ternyata sama dengan C kuadrat. Nah, kalau sama dengan berarti yang mana? Ini dia. Berarti segitiga siku-siku. Nah, cara ngeceknya seperti itu. Terakhir nomor 3 kita cek juga ya, biar lebih paham lagi. Nomor 3. Langsung ini berarti A-nya sama dengan 8, A kuadrat, 8 kuadrat, 64, B sama dengan 9, B kuadrat, 9 kali 9, 9 kuadrat ya, 81, C-nya 11, berarti C kuadrat, 11 kali 11 itu 121. Kita cek, nah, A kuadrat ditambah B kuadrat itu berarti sama dengan 64 ditambah 81, 4 tambah 1, 5, 6 tambah 8, 14, 145. Ini 121. Artinya, kan ini lebih besar kan? Ini lebih besar ya kan? 145 itu lebih besar dari 121. A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari 121. Ini dia, 121 bah, C kuadrat. Ini dia. Berarti ini segitiga lancip. Nah, caranya seperti itu untuk menentukan jenis segitiganya apa segitiga tumpul, atau segitiga lancip, apa segitiga siku-siku. Kalau menentukan jenis segitiga sama kaki, sama sisi, kemudian sebarang ya tinggal, ini segitiga sebarang semua ya, karena nggak ada sama. Kalau sama kaki berarti ada dua sisi yang sama. Misalkan ini 5, ini 5 gitu ya. 5, 5, satunya 7 misalkan. Itu berarti segitiga sama kaki, karena ada dua sisi yang sama. Kalau sama sisi berarti semua sisinya sama, 8, 8, 8, nah misalkan gitu. Itu kalau jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, segitiga sama kaki, sama sisi, atau sebarang. Kalau yang ini berdasarkan sudutnya, dia segitiga tumpul, apa siku-siku, atau lancip. Tapi dilihat dari panjang sisinya. Caranya seperti ini. Kita cek A kuadrat berapa, B kuadrat berapa, C kuadrat. Kalau kok sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, siku-siku. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, lancip. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, berarti dia segitiga tumpul. Nah, caranya seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.